Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah, jamaah salat zuhur Sovereign Plaza yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah masih memberikan cahaya Islam di dalam diri kita, hidayah Islam yang begitu besar di dalam diri kita. Mari sama-sama kita menjaga hidayah ini dengan cara kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus melakukan ibadah-ibadah, pendekatan diri kita kepada Allah. Karena dalam hadis sahih mulia Rasulullah ingatkan dengan kata man asya ala syai'in mata alaih. Hidupmu yang akan menentukan bagaimana matimu besok. Jangan sampai kelak ketika kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sedang dalam keadaan maksiat kepada Allah. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah kita posisinya sedang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nikmat ini yang Allah senantiasa berikan kepada kita, ini harus kita jaga benar-benar supaya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW yang istiqomah berada di jalan sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, yakni dalam perjuangan Rasulullah SAW selalu mengedepankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu alasan mendasar kenapa kita menghidupkan tauhid di dalam kehidupan kita, kenapa kita diajak senantiasa memurnikan kalimat tauhid, karena salah satu tugas pokoknya para rasul adalah memurnikan tauhid, mengajak untuk senantiasa bertauhid kepada Allah serta menjauhi syirik yang Allah sampaikan di dalam surah An-Nahl ayat 36 dengan kalimat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah sudah utus satu rasul di setiap umatnya untuk senantiasa menyeru kepada beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala para taghut. Apa itu taghut? At-tagha, yakni segala sesuatu yang berlebihan, yang ini bertolak belakang dengan ajaran Islam, yakni tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang ini kita sama-sama ingin mengupas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur. Sering kita baca, bahkan di antara kita pun hafal dengan surah At-Takatsur, surah yang ke-102 yang Allah turunkan di Mekkah. Makanya surah At-Takatsur ini dinamakan surah Makkiyah. Di saat itu ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kafir Quraisy yang saat itu ada di Mekkah. Ayat ini, bahkan surah At-Takatsur ini merupakan surah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua hamba-hambanya. Bahasa lainnya adalah surah ini membangunkan orang-orang yang sedang tertidur dengan lelapnya akan kemegahan yang selama ini dimilikinya. Surah ini bahkan menggedor hati para hamba-hamba Allah yang saat ini mungkin terlelap dengan kemewahan yang sudah dimiliki saat ini. Allah ingatkan dan Allah sampaikan di dalam surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun
thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Menarik sekali kalau kita bahas surah At-Takatsur. Kenapa? Karena dalam surah ini Allah ingatkan dengan jelas, berkali-kali Allah peringatkan kita. Kebiasaan orang-orang kita, kalau kita sudah asik berada di atas posisi kita, sedang mendapatkan kemewahan, sedang mendapatkan harta yang berlimpah ruah, sedang di atas, ini posisi kita, berkali-kali diingatkan, kita tetap nggak akan percaya. Mana mungkin, terus menerus. Tapi di surah At-Takatsur Allah peringatkan kita, Allah berkali-kali ingatkan kita tentang kemegahan yang kita cari selama ini, kemewahan yang kita cari selama ini. Ini sebenarnya akan melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya akan menjauhkan kita dari taat kita kepada Allah, tapi kita nggak pernah yakin. Berulang-ulang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Allah dengan kalimat bermegah-megahan akan melalaikan kamu, kata Allah. Dengan kalimat bermegah-megahan akan melalaikan kamu, kita masih belum yakin. Masa iya kemegahan yang kita miliki akan membuat kita lalai mengingat Allah? Masa iya kemewahan yang saat ini kita terima akan membuat kita jauh dari taatnya Allah? Masa iya? Apa benar? Terus bertanya. Kemudian Allah sampaikan di ayat keduanya dengan kalimat kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali kamu gak akan pernah tahu bahwasanya kemegahan yang kamu cari selama ini, kemewahan yang kamu dapatkan selama ini, harta yang melimpah ruah yang kamu ingin dapatkan selama ini akan membuat kamu jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kamu lalai mengingat Allah. Masih belum yakin juga. Kemudian di kalimat yang ketiganya, di ayat ketiganya Allah ingatkan kembali, summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali kamu pun gak akan pernah tahu bahwasanya kemegahan, kemewahan, kekayaan yang kamu kejar selama ini, harta yang melimpah ruah, rumah megah, mobil mewah, ini akan membuat kamu lalai mengingat Allah, akan membuat kamu jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberatkan kamu untuk senantiasa mendekatkan diri kamu kepada Allah. Pun dengan kalimat ini pun kita masih belum yakin. Masa iya? Apa benar ya Allah? Kemudian di ayat keempatnya Allah sampaikan dengan kalimat summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali kamu pun gak akan pernah tahu. Ini kalimat saufa, ini kalimat yang dengan waktu yang panjang. Sampai kapanpun kamu gak akan pernah sadar kekayaan, kemewahan, kemegahan yang kamu kejar selama ini akan membuat kamu lalai mengingat Allah. Jabatan-jabatan yang kamu terima saat ini akan membuat kamu tidak taat kepada Allah, bahkan membuat kamu jauh dari Allah. Masa iya? Apa benar? Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tapi menarik sekali di ayat selanjutnya Allah ingatkan, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu coba paksakan diri kamu, oke ya Allah, saya mau benar-benar lihat benar gak nih kemewahan yang saya cari selama ini, kemegahan yang saya cari selama ini, kekayaan yang saya cari selama ini, dengan keyakinan yang saya terima, benar gak nih akan membuat saya lalai mengingatmu? Pun ini akan belum memberikan keyakinan yang benar-benar yakin di dalam kehidupan kita. Ini akan membuat kita lalai mengingat Allah. Kalla, Allah akan sampaikan, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, di ayat 6-nya Allah katakan dengan tegas, kalau kita mau benar-benar yakin sesungguhnya kemegahan yang kita cari selama ini, kemewahan yang kita cari selama ini, kekayaan yang kita cari selama ini membuat kita lalai mengingat Allah. Di ayat 6-nya Allah tegaskan, la tarawunnal jahim. Kamu baru tahu dan kamu baru akan sadar bahwasanya kemegahan yang kita cari selama ini, kemewahan yang kita cari selama ini, kekayaan yang kita cari selama ini akan benar-benar membuat kita lalai mengingat Allah ketika neraka jahanam udah ada di depan mata kita semua. Ketika kita sudah dihadapkan oleh neraka jahanam, narun jahim, kita udah gak bisa berbuat apa-apa. Karena gambaran di surah At-Takatsur
dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dengan jelas. Dulu penduduk Mekah, Quraisy Mekah itu saling membanggakan, saat ini saya punya kekayaan sekian terus. Harta yang melimpah ruah dipamerkan di hadapan teman-teman yang lainnya. Ini berlaku sampai detik ini. Banyak orang-orang kita yang menganggap sesungguhnya orang yang kaya raya, orang yang punya megah itu, mereka adalah yang kaya akan hartanya. Tapi Rasulullah tekankan di dalam hadis sahih yang mulia, di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Rasulullah ingatkan dengan kalimat laisal ghina. Kata Rasulullah SAW dengan kalimat laisal ghina an kasratil arad, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya kekayaan yang kita miliki saat ini itu bukan dilihat dari banyaknya harta melimpah ruah, bukan dari bertumpuknya kekayaan dunia yang saat ini kita miliki, bukan. Walakinal ghina, kata Rasulullah. Akan tetapi kekayaan yang dimaksudkan adalah ghina nafs, kekayaan hati kita. Banyak orang ketika misalkan dia punya harta yang melimpah ruah, tapi hatinya nggak akan kaya, hatinya nggak luas di dalam dirinya, sesungguhnya dia ini adalah fakir. Pernah Abi Dzar, sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika ketemu dengan Nabi cuma mengatakan, ya Abi Dzar. Dalam hadis Ibnu Hibban dikatakan, ya Abi Dzar, apakah kamu menganggap orang yang kaya harta dia adalah kaya sesungguhnya? Kata Abi Dzar mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian kalau misalkan kamu melihat orang fakir, dia adalah orang yang kekurangan harta, na'am. Dan Rasulullah menegaskan dengan kalimat, laisal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan yang menjadikan kekayaan itu adalah bukan kaya dengan harta yang dimilikinya, tapi nafs, jiwa, hati yang begitu lapang, yang dia menerima dengan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho, dengan ikhlas yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakir bukan karena kekurangan harta, tapi fakir yang didapatkan adalah, fakir yang dirasakan adalah karena fakir hatinya, bukan fakir dari segi hartanya. Makanya kalau menarik sekali kalau kita buka Al-Quranul Karim, kalau kita lihat bagaimana sedih selalu lawannya senang, gembira. Tapi di dalam Al-Quran gak pernah kita temukan kaya lawannya itu miskin, gak pernah. Kenapa? Selalu Allah bahasakan dengan kalimat cukup. Karena memang gak ada orang miskin sebenarnya di muka bumi ini. Yang terjadi adalah masalah kecukupan di dalam hatinya. Ketika Allah berikan kita rizki satu, kita masih merasa belum cukup. Satu masih belum cukup, terus pengen dua. Dua dikasih sama Allah masih belum cukup juga, pengen tiga, terus menerus. Sesungguhnya hatinya lah yang bikin dia fakir. La taraunal jahim. Menarik sekali di ayat ini, di ayat terakhirnya Allah tutup dengan kalimat summa latus aluna yauma idzin anin naim. Nah, inti dari surah At-Takasur yang Allah ingatkan kepada kita semua. Dalam 7 ayat ini Allah sampaikan bahwasanya kemegahan, kekayaan, kemudian kemewahan yang kita miliki saat ini, yang kita kejar dari pagi sampai ketemu pagi, sesungguhnya ini akan membuat kita lalai mengingat Allah. Namun, ikhwani wal akhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun di ayat ke-7-nya Allah tegaskan dengan jelas bahwasanya harta kita nggak akan sia-sia. Di mana? Summa latus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan dipertanyakan sama Allah, harta yang kamu miliki selama ini, kenikmatan yang kamu dapatkan selama ini, kamu bawa buat apa? Kamu gunakan buat apa? Jawabannya 2. Kalau kita gunakan untuk tidak di jalan Allah, maka naru jahannam adalah tempatnya. Namun kalau kekayaan, kenikmatan, kemegahan yang sudah kita dapatkan sampai detik ini, kita gunakan dalam rangka di jalan Allah, dalam rangka infak di jalan Allah, dalam rangka terus memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai pemimpin nafkah di jalan Allah, maka kita akan aman dari neraka jahanam.
Makanya pertanyaan yang sangat sederhana bagi kita adalah, di mana sebenarnya kekayaan itu berada? Di mana sebenarnya harta karun itu berada? Apakah kita sama-sama pergi ke hutan Amazon, kita cari, adakah peta harta karun di sana? Apakah kita harus cari di lokasinya, ada di Mesir, di piramidanya Firaun? Apakah di situ ada peta harta karun? Enggak. Peta harta karun sesungguhnya adalah ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita. Cari yang namanya al-qanaah. Inilah peta harta karun yang sesungguhnya. Apa itu al-qanaah? Al-qanaah adalah menerima dengan puas, ridho atas semua yang Allah udah berikan kepada kita semua. Kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama terus kita ingatkan dalam diri kita, sebenarnya kita mencari harta ini buat apa? Sebenarnya kita mencari kekayaan ini buat apa? Sebenarnya kita mencari kemegahan yang selama kita kejar, yang kita belum dapatkan, kita merasa belum puas, ini untuk apa kita dapatkan? Apa tujuan sebenarnya? Kalau memang tujuan kita untuk mencari ridha Allah, tujuan kita untuk harta yang kita dapatkan, yang kita miliki, yang kita peroleh, yang kita raih, kemudian harta ini di jalan Allah kita gunakan, maka beruntunglah kita semua. Kembali lagi di dalam konsep kehidupan kita semua, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Sovereign Plaza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bagaimana konsep kehidupan kita, ini sederhananya lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 77, Allah tegaskan dengan jelas dengan kalimat, kejarlah kebahagiaan akhiratmu. Kejar kebahagiaan akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan kehidupan kamu di dunia. Ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Boleh kita renungkan sejenak, sebenarnya selama ini kita kerja ini mencari apa? Kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan akhirat? Ini jadi renungan buat kita semua. Boleh kita jujur bersama, orang tua kita dulu itu menekankan dengan konsep yang terbalik dari Al-Quranul Karim. Contoh misalkan gini, nak, kamu belajar yang rajin, nak, supaya kamu nanti di dunia ini sukses, tapi jangan kamu lupakan sholat. Terbalik konsepnya. Dunia dulu harus dikejar supaya dia dapatkan dunianya, kemudian dia jangan lupakan sholat. Akhiratnya dikebelakangkan. Tapi kalau kita fahami bersama, ini menjadi renungan kita bersama bahwasanya Allah tekankan, kejar kebahagiaan akhiratmu. Dapatkan kebahagiaan akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan kehidupan kamu di dunia. Bapak Ibu semua, jamaah, kalau kita saat ini kerja, kita langkahkan kaki kita dengan mengucapkan, ya Allah, saat ini saya hanya ingin mencari ridhomu. Sadarilah, kalau sudah kita niatkan begitu, ya Allah, saya hanya mencari ridhomu, sadarilah sesungguhnya kita sedang mengejar kebahagiaan akhirat kita. Walaupun secara kasat mata orang lihat kita, lu kagak ada capeknya kerja nyari duit mulu, dari pagi sampai pagi gue lihat lu nyari duit. Dia gak tahu, sesungguhnya di hati kita cuman bilang, ya Allah, saya pengen mencari ridhomu. Walaupun secara kasat mata orang melihat kita cari dunia, hakikatnya kita sedang mengejar kebahagiaan akhirat. Tapi sangat disayangkan bagi kita, ketika kita kerja begitu aja, nggak ada niat mencari ridhonya Allah. Ya Allah, saya pengen kerja, saya pengen cari duit buat anak istri saya. Ya udah, duit yang didapatkan. Tapi Allah nggak ridhoi dalam perjalanan. Kenapa? Karena niat dia mencari duit, niat dia untuk mencari kebahagiaan di dunianya, tapi dia tidak tekankan, ya Allah, langkah saya saat ini hanya untuk mencari kebahagiaan akhiratku, ya Allah, bersama keluargaku. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kerja saya saat ini adalah salah satu bukti saya tidak melupakan kehidupan saya berada di dunia ini. Saya harus mengais rezeki saya buat anak istri saya. Ada penekanan. Makanya
Ketika kita langkahkan kaki kita dengan tidak niat mencari ridha Allah, sangat disayangkan. Ya, mumpung kita belum terlambat, makanya poin yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ini pun ada kaitan erat dengan surah At-Takatsur, di mana kita saat ini mengejar kebahagiaan akhirat kita. Jangan sampai dunia yang saat ini kita kejar ini sudah melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini udah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Ali Imran Allah pun sampaikan dengan tegas, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Sesungguhnya Allah akan memberikan hiasan yang begitu indah di matanya. Hubbus syahawat, dengan syahwat yang menggelora di dalam dirinya. Minan nisa. Allah sampaikan kalimat yang pertama ini minan nisa, dari wanita. Wal banin wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Justru malah kekayaan yang sebenarnya kalau kita cari harta itu ditaruh di belakang sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandangan kita sebagai lelaki itu akan terus dihiasi betapa indahnya sesungguhnya yang ada di sekitar kita itu wanita yang lebih menggoda. Ya, makanya banyaklah terus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak untuk terus tanamkan di dalam kehidupan kita bahwasanya alhaakumut takatsur, kekayaan, kemegahan yang kita cari selama ini akan membuat kita lalai mengingat Allah. Kita yakinkan, oke ya Allah, saya mulai faham bahwasanya ini akan membuat saya melalai mengingatmu. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Baik ya Allah, saya fahami ini. Ini menjadi renungan saya. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah membangunkan tidur kami yang begitu lelap, begitu nyenyak tentang harta yang kita kejar selama ini. Surah At-Takatsur ini Engkau sudah gedor hati kita semua ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya Allah, selama ini saya sudah berusaha meyakinkan diri saya bahwasanya harta ini akan membuat saya melalai mengingatmu, membuat kami jauh darimu ya Allah. Tapi Engkau sudah ingatkan kembali kepada hamba ya Allah. Engkau sudah membangunkan hamba dari tidur yang begitu lama selama ini, bahwasanya kita akan lalai mengingatmu, kita akan jauh dari taat kepadamu ya Allah. Maka saat ini ya Allah, tanamkan di dalam diri kita semua ya Allah. Dan saat ini kekayaan yang kita fahami adalah kekayaan yang berada di hati kita, yakni kekayaan dengan penuh ikhlas, ridho, puas dengan rizki yang Allah udah berikan kepada kita semua. Makanya di dalam surah Ibrahim yang sering kita dengar dengan kalimat la in syakartum, ini mengerikan sekali. Ini berkaitan. La in syakartum, jika kamu semua syukur kepada Allah, la azidannakum, Allah terus tambahin. Allah terus bagi sekali, terus menerus nikmatnya ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mensyukurinya. Alhamdulillah ya Allah. Saat ini Engkau sudah memberikan nikmat begitu besar kepada hamba. Alhamdulillah ya Allah. Makanya dianjurkan bagi kita seorang muslim muslimah mengucapkan ketika ada rizki yang kita dapatkan, ucapkan dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi yang bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, tatimmu sholihat, akan menyempurnakan amal-amal soleh yang hamba lakukan. Ya, ini penekanan bagi kita semua. Mari sama-sama kita terus tanamkan lagi kehidupan kita dengan cara kita niatkan langkah kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun bersama, kita melek lagi mata kita buka mata kita dengan lebar bahwasanya harta yang sesungguhnya itu adalah hati kita yang begitu berharga. Banyak di antara kita, Ustadz, saya sebenarnya lagi gak punya apa-apa Ustaz. Saya ini orang miskin, saya ini orang yang gak berdaya. Saya cuma bilang gini, oke, mohon maaf, saya mau tanya gini. Pernah cek mata gak berapa duit harganya? Pernah ngejual mata gak ke dokter? Berapa duit? Kamu tahu satu mata berapa duit harganya? Dua mata berapa duit? Murah apa mahal?
Dia pasti bilang mahal. Dengan Allah berikan ini sempurna, dengan Allah berikan ini utuh, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Ini merupakan nikmat yang begitu besar yang harus kamu syukuri. Kalau kamu bilang masih belum punya apa-apa, berarti kamu masih belum bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingatkan gitu. Hidung berapa duit? Lubangnya ada 2, kalau misalkan satu ketutup, ada sakit sinus misalkan, ada polip, berapa duit kita harus berobat? Terus berapa duit kita harus mengeluarkan kalau ini harus dioperasi? Murah atau mahal? Sesungguhnya semua pemberian Allah ini mahal sekali, luar biasa harganya. Kalau kita kaitkan dengan uang, kita nggak akan sanggup. Makanya Allah terus ingatkan kepada kita semua, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau ngitung-ngitung nikmat Allah nggak akan sanggup deh. Jangan nyoba-nyoba ngitung nikmat Allah, jangan, nggak akan sanggup kalian. Ya, makanya semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita untuk menyadarkan diri kita, ternyata Allah ini Maha Pengasih. Salah satu bukti Allah Maha Pengasih, mungkin dulu saya pernah ingatkan di dalam kesempatan yang mulia ini, salah satu bukti Allah ini Ar-Rahman, Maha Pengasih adalah Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya yang hambanya nggak pernah minta kepada Allah. Di mana contohnya? Mohon maaf saya harus tanya. Siapa di sini yang pernah pesan duluan sebelum diciptakan sama Allah? Ya Allah, sebelum Engkau ciptakan saya mau mata saya 2, hidung saya 1, ada lubangnya 2, mulut saya 1, ada giginya banyak, ada kupingnya 2, ada lubangnya, ada tangan, ada 10 jarinya, ada kaki, ada 10 jarinya. Saya mau rambut saya keriting ya Allah. Saya mau rambut saya lurus ya Allah. Ada yang pernah pesan gak sama Allah? Ada yang pernah pesan? Tapi Allah kasih yang kita nggak pernah minta. Ini salah satu bukti Ar-Rahman, Maha Pengasihnya Allah. Allah kasih semua yang hamba-hambanya nggak minta. Bahkan siapapun kita nggak pernah minta, ya Allah saya pengen nafas saya segar dong, dikasih oksigen. Nggak pernah minta. Tapi Allah berikan secara gratis. Marilah sama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita taat kembali kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan langkah-langkah kita mencari dunia, tanamkan untuk senantiasa mencari ridhonya Allah, supaya kita mengikuti apa yang Allah sarankan, yakni mengejar kebahagiaan akhirat dan tidak melupakan kehidupan di dunia ini. Semoga kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.